Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olan Lenlangi dari kelas B dengan NIM 23060350135. Di sini saya akan membahas tentang teori konflik. Teori konflik adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada analisis konflik antara individu, kelompok, dan masyarakat. Teori ini memandang konflik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan berargumen bahwa konflik dapat muncul dari berbagai sumber seperti perbedaan kepentingan, nilai, dan sumber daya. Adapun konsep utama dalam teori konflik. Yang pertama, definisi konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana dua atau lebih dari pihak memiliki tujuan, kebutuhan, atau nilai yang saling bertentangan. Contohnya, dua rekan kerja berselisih metode yang harus digunakan untuk menyelesaikan proyek. Satu pihak ingin menggunakan teknologi baru, sementara pihak lain lebih memilih metode yang terbukti efektif. Kemudian sumber konflik. Yang pertama, perbedaan kelas sosial, di mana perbedaan kelas sosial atau ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ketegangan antara kelas-kelas sosial. Contoh, ketika selama krisis ekonomi muncul protes kelas dari kelas pekerja di berbagai negara yang menuntut upah yang lebih baik dan kondisi kerja yang lebih aman. Namun, perusahaan berusaha memotong biaya untuk menjaga keuntungan. Yang kedua, perbedaan budaya. Perbedaan dalam norma, nilai, dan tradisi budaya dapat menyebabkan konflik antar kelompok etnis atau agama. Contohnya, di beberapa negara, perayaan tahun baru oleh satu kelompok etnis dapat menyebabkan ketegangan dengan kelompok lain yang merasa tidak dihargai atau diabaikan dalam perayaan tersebut. Yang ketiga yaitu persaingan untuk sumber daya, di mana konflik ini seringkali muncul ketika sumber daya seperti tanah, air, dan kekuasaan dianggap terbatas. Contoh, di daerah pertanian, petani seringkali berselisih mengenai penggunaan tanah dan irigasi, terutama ketika musim kemarau, menyebabkan kekurangan air. Yang ketiga, dinamika konflik. Ada eskalation atau proses di mana konflik meningkat atau menjadi lebih serius. Contohnya, ketika proses damai terhadap kebijakan pemerintah tidak direspon dengan baik, demonstrasi dapat berubah menjadi kekerasan, menyebabkan kerusuhan dan penangkapan. Yang kedua yaitu de-escalation atau proses ini di mana ketegangan konflik sudah mulai berkurang. Contohnya, ketika dalam sebuah pertemuan pemimpin dua kelompok yang berselisih untuk duduk bersama untuk mendiskusikan masalah mereka secara terbuka yang mengarah pada pemahaman dan kompromi. Dan yang terakhir, resolusi konflik. Berbagai metode untuk menyelesaikan konflik seperti mediasi, negosiasi, dan kompromi. Contohnya, ketika seorang mediator membantu dua perusahaan yang berselisih dalam kontrak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga menghindari litigasi yang mahal. Adapun beberapa tokoh ahli dalam teori konflik. Yang pertama, Karl Marx, yang menganggap bahwa konflik sebagai hasil dari ketegangan antara kelas berjuasi atau pemilik dan
proletariat atau pekerja. Menurutnya, konflik kelas adalah motor penggerak perubahan sosial. Contohnya, Revolusi Rusia pada tahun 1917, di mana kelas pekerja dan petani melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Tsar yang dianggap menindas mereka dan tidak adil. Yang kedua, yaitu Max Weber. Max Weber menekankan bahwa peran kekuasaan dan otoritas dalam konflik. Konflik tidak hanya terjadi karena kepentingan ekonomi, tetapi juga karena keinginan untuk kekuasaan dan status. Contohnya, dalam organisasi, konflik sering muncul ketika seorang pemimpin otoriter membuat keputusan yang tidak disetujui oleh anggotanya, menyebabkan friksi dalam tim. Dan yang terakhir yaitu George Simmel mempelajari konflik sebagai bentuk interaksi sosial yang dapat memperkuat ikatan dalam kelompok dan masyarakat. Contohnya, dalam sebuah tim olahraga, perselisihan antara anggota dapat memperkuat solidaritas tim jika mereka berhasil menyelesaikan masalah dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, teori konflik memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa konflik muncul dalam masyarakat. Dengan memahami berbagai sumber dan dinamika konflik, individu dan kelompok dapat lebih siap untuk menghadapi dan mencari solusi yang konstruktif. Sekian dari saya. Terima kasih.